Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal latihan PPKN kelas 8 yang ada pada bab 2 ya. Nah, sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena supaya informasi yang saya sampaikan pada video kali ini tidak terbuang sia-sia. Sebelum kita mulai juga, jangan lupa berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Kita baca dulu ya soalnya. Perhatikan cuplikan pembukaan UUD NRI 1945 yang ada di pojok kiri bawah. Ya, kita lihat ini. Nah, kita baca dulu ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, cuplikan pembukaan tersebut menjadi alasan tidak bisa diubahnya pembukaan UUD 1945 karena memuat ya. Jadi di dalam cuplikan ini memuat apa ataupun terdapat apa ya, sehingga kenapa UUD itu tidak bisa, pembukaannya itu tidak bisa dirubah dan diganggu-gugat ya. Kita lihat dulu opsinya. Yang A, dasar negara, B, fungsi negara, C, tujuan negara, dan D, bentuk negara. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah tujuan negara. Ya, jadi di dalam cuplikan ini terdapat tujuan negara. Kenapa? Alasannya pembukaan tersebut tidak bisa dirubah dan diganggu-gugat. Nah, sekarang kita lihat ya, ada di bagian mana aja tujuan negara itu. Ya, jadi tujuan negara ini ada 4. Ya, tujuan negara ada 4. Kita lihat tujuan yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa. Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi seluruh warga Indonesia, bangsa Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri itu mendapatkan perlindungan yang sama. Ya, itu tujuan yang pertama. Selanjutnya tujuan yang kedua. Ini tujuan yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, jadi Indonesia mau membuat seluruh warga dan masyarakatnya itu sejahtera. Ya, selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya melalui pelaksanaan pendidikan dan wajib belajar 9 tahun. Dan yang keempat itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini yang keempat ya. Jadi sudah jelas ya di dalam cuplikan ini mengapa tidak bisa diganggu-gugat karena terdapat tujuan negara. Tujuan negara itu isinya ada 4, yaitu berupa melindungi, selanjutnya mensejahterakan, mencerdaskan, dan mau melaksanakan ketertiban dunia. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Kita baca dulu ya soalnya. Perhatikan gambar di kiri bawah ini. Nah, gambar ini yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada bagan ya. Bagan yaitu yang pertama paling atas adalah konstitusi, yang mana dalam konstitusi ini terbagi lagi cabangnya menjadi 3, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekarang kita baca soalnya. Dalam negara yang menganut asas demokrasi, gambar tersebut menunjukkan fungsi konstitusi sebagai, nah fungsi konstitusi ini sebagai apa? Dilihat dari bagan ini ya, dilihat dari bagan ini. Yang pertama, A, pembagi kekuasaan, B, pengendali masyarakat, C, pembaruan masyarakat, dan D, pengatur hubungan kekuasaan.
Ya, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A, pembagian kekuasaan ya. Nah, jadi di dalam negara demokrasi ya, asas demokrasi itu ada fungsi konstitusi ya, yaitu yang berupa pembagi kekuasaan supaya suatu kekuasaan itu tidak terpusat hanya ke satu lembaga aja, tapi dibagi pekerjaannya. Nah, jadi dalam suatu konstitusi itu ada 3 lembaga ya. Yang pertama legislatif, ini yang tugasnya untuk membuat ya. Jadi tugasnya membuat peraturan. Dan selanjutnya eksekutif, ini dia melaksanakan. Nah, melaksanakan suatu peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif ini. Dan yudikatif ini dia sebagai lembaga penghakiman ya. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaannya itu terdapat suatu penyimpangan, maka lembaga yudikatif inilah yang melakukan pengadilannya ataupun penghukumannya, seperti itu ya. Nah, jadi soal nomor 2 jawabannya itu yang A. Sekarang kita lihat lagi soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Kita baca dulu ya soalnya. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki beberapa fungsi. Ya, salah satunya sebagai pembatas kekuasaan, ya. Jadi ingat, salah satu fungsi dari konstitusi kita sebagai pembatas kekuasaan. Nah, contoh pelaksanaan fungsi tersebut adalah ya, jadi dari opsi ini mana yang menunjukkan sebagai fungsi pembatasan kekuasaan? Kita baca dulu ya opsinya. Yang A, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ini bukan merupakan pembatasan kekuasaan. Ini yang A, ini termasuk ke dalam isi dari, ini termasuk ke dalam fungsi-fungsi ataupun tugas dari DPR. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat opsi yang B. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan. Nah, ini merupakan pembatasan kekuasaan karena di sini dibatasi bahwa presiden dan wakil presiden ini hanya dapat menjabat selama 5 tahun dan dia bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, maksudnya menjadi presiden dan wakil presiden, tapi hanya untuk 1 kali jabatan, seperti itu. Jadi totalnya seseorang itu hanya boleh menjadi presiden 2 periode, seperti itu. Contohnya seperti Pak SBY, dia menjabat sebagai presiden sebanyak 2 periode ya. Jadi dia sudah habis masa jabatannya selama 5 tahun, kemudian dia dipilih kembali pada tahun selanjutnya, seperti itu ya. Nah, jadi sudah jelas ya jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah yang B. Nah, kita lihat lagi nih yang C sebelum kita melaju ke soal selanjutnya. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Nah, ini juga bukan merupakan pembatasan kekuasaan. Jadi ini merupakan isi ataupun anggota dari MPR ya. Jadi MPR ini terdiri dari DPR dan DPD. Selanjutnya, presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan bebas keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Ini sudah jelas juga bukan merupakan pembatasan kekuasaan ya. Jadi soal nomor 3 jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4, kita baca dulu soalnya. Inggris dikatakan tidak memiliki konstitusi ya, tidak memiliki konstitusi dalam naskah seperti UUD 1945. Ya, konstitusi kita kan berupa UUD 1945. Konstitusi Inggris tersebar dalam berbagai konvensi. Ingat, apa nama lain dari konvensi ya? Konvensi dan naskah perjanjian. Meskipun demikian, masyarakat Inggris memiliki kesadaran untuk mematuhinya.
Jadi dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi tersebut bersifat, kita lihat opsinya, A. rigid, B. tertulis, C. fleksibel, dan D. tidak tertulis. Ya. Nah, bentuk dari konstitusinya Inggris itu apa ya? Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah tidak tertulis. Karena di sini sudah dijelaskan, sudah disebutkan konvensi ya. Konstitusi Inggris tersebar dalam berbagai konvensi. Nah, konvensi ini nama lainnya adalah hukum yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Nah, ini konvensi ya. Seperti itu. Jadi kalau rigid ini sifat konstitusi yang kaku. Ya, rigid ini kaku. Tertulis itu tidak, karena di sini sudah dikatakan bahwa Inggris tidak memiliki konstitusi dalam naskah. Berarti tidak tertulis kan? Gitu ya. Karena konstitusi Inggris ini dia melihat dari berbagai macam perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, fleksibel juga tidak. Jadi yang jelas jawaban soal nomor 4 ini adalah tidak tertulis ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal yang terakhir, soal nomor 5. Nah, ini dia soal nomor 5. Kita baca dulu ya soalnya. Perhatikan informasi di pojok kiri bawah ini. Kita harus memperhatikan informasi ini. Kita baca dulu ya. Negara A sering melakukan pergantian konstitusi. Tercatat bahwa negara A mengganti konstitusi sudah sebanyak 27 kali. Amandemen dilakukan melalui Kongres. 2/3 anggota Kongres atau 2/3 negara bagian boleh mengajukan inisiatif amandemennya. Perubahan baru dipandang sah jika telah disetujui oleh 3/4 anggota Kongres dan oleh 3/4 Dewan Legislatif negara-negara bagian. Nah, sekarang soalnya berdasarkan informasi tersebut, konstitusi negara A bersifat. Nah, bersifat apa konstitusi negara A ini? Kita lihat dulu opsinya ya. A. fleksibel, B. rigid, C. statis, D. kaku. Nah, jawaban soal nomor 5 itu adalah ya fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena di sini kita sudah mengetahui ya bahwa konstitusi negara tersebut sudah dilakukan sebanyak 27 kali amandemen. Nah, berarti bisa dilakukan amandemen sebanyak itu, berarti dia sifatnya fleksibel kan, bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya aturan tersebut sudah tidak cocok dengan zaman tersebut, berarti bisa dirubah mengikuti perkembangannya, seperti itu. Jadi sifatnya fleksibel. Kalau rigid ini artinya kaku. Ya, jadi konstitusi ini hanya memiliki 2 sifat, yaitu fleksibel dan rigid. Seperti itu. Jadi jawaban soal nomor 5 itu adalah yang A. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.